setiap jemaat Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita dengan pujian Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Haleluya. Sukacita pada hari ini dengan segala berkat daripada Tuhan dan urapan daripada Roh Tuhan. Sebelum daripada itu Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk peregangan ya. Kita jadinya jangan kaku Bapak Ibu ya. Kita biar bisa lebih lepas lagi. Saya mau coba kita angkat tangannya ke atas. Silakan ke samping, ke depan. Oke. Kita akan mulai pujian penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita nikmati setiap pujian penyembahan ini Bapak Ibu. Kita rasakan bahwa Dia adalah pribadi yang setia dalam kehidupan kita. Dengan yakin kita katakan, Yesus kau telah memulai. Yesus kau telah memulai segala yang baik dalam. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus kau telah memulai karya
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku, agar indah bagimu. Dengan lembut kita kembali katakan, Yesus Kau telah memulai. Yesus Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikan kami serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus Kau telah, Yesus Kau telah memulai karya yang mulia dalam Engkau. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku, agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna kasih hidupku, agar indah bagimu. Kau Allah yang setia bagi kami, Kau Allah yang mulia, Kau Raja segala raja, Kau Allah yang pribadi yang sangat layak untuk kami tinggikan Bapa. Kau selalu hadir di setiap musim hidup kami. Kami percaya bahwa setiap kehadiran Tuhan akan melancarkan setiap langkah kami Bapa. Ketika kami gak tahu kemana kami pergi, ada Allah yang selalu menopang kami, ada Allah yang selalu melindungi kami, yang selalu menghantarkan kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Engkau Yesus. Kau adalah anugerah bagi kami, anugerah terindah bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Oh, dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Kau anugerah.
Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti bagi kami. Kau sungguh berarti Di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Amin. Kau pribadi yang manis Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap jalan kami, dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Katakan, tiadalah anugerah bagi hidup kami. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau. Undang kita untuk bangkit berdiri semuanya. Kita katakan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji-Mu besar. Angkat tanganmu, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji, oh
kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan hamba Tuhan silahkan kembali duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang setuju sama saya bahwa Tuhan adalah Raja yang besar, angkat tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, dia pembentuk gunung-gunung, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Kita katakan kepada Tuhan, Kau Raja yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Saya undang hambanya Bapak Sintua Parhusit untuk berdoa di tengah-tengah kita. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Di dalam setiap pelukannya, hangat peluknya, kita dapat ketenangan. Bukan lagi perkara dunia, tapi keberadaan kita di sisinya lah yang memberikan kita tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang kami. Kau memandangku sampai ke dalam
datang Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh, jauh melebihi semua yang terdekat. Terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau mengajak untuk kita semua Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita tanggalkan segala beban kita terlebih dahulu. Segala permasalahan kita tanggalkan semua Bapak Ibu. Amin. Kita mau menari-nari bagi Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan, angkatlah suaramu, kita saling mengingatkan kepada yang lain. Mari kita puji Tuhan. Kita puji dan serukan nama Yesus. 1, 2, 3, angkatlah suara. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan sekali lagi, angkat kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, pada Kau melawan kita, nyanyi bagi Dia. Saya katakan, angkatlah suaramu, menarilah. Angkatlah
undang untuk setiap kesaksian pujian dan kesaksian pribadi. Kita katakan kesaksian yang hidup untuk dapat memberkati kita semua di tempat ini. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi dari refnya saja. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan dan kesaksian pujian, silakan maju ke depan. Nyanyi sekarang, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
Haleluya. Mengecewakan, Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkelimpahan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Nire, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkemenangan. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Dialah Yehova Rafa, Dia menyembuhkan. Yehova Jireh, Dia mencukupi. Yehova Nisi, Juru Selamat. Yehova Shalom, Raja Damai. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya masih membuka ruang kesaksian bagi kita semua yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Saksikanlah Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kekasih tak berubah, kasihnya sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu, dan bisa denganku, Yesusku ajaib bagiku. Salam sejahtera untuk Ibu Penginjil, Bapak Pendeta, Bapak Guru dan Bapak Sintua dan para jemaat tercinta. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ternyata berkat turun dari langit itu ada, nyata ya Bapak Ibu. Dulu kita berpikir bahwa mukjizat itu harus dari langit. Sampai akhirnya kita mulai merasionalisasi mukjizat. Gak mungkin mukjizat datang dari langit. Pasti semua karena usaha-usaha. Tapi ternyata tiba-tiba kita diperhadapkan sama mukjizat yang datang dari langit juga. Dari kesaksian Bapak Sianita. Kebaikan Tuhan seperti durian runtuh ya Pak ya. Tiba-tiba rumah kita direnovasi begitu. Bahkan saat berusaha bertanggung jawab nanti kalau lemburannya gimana. Tapi ternyata tenang gak usah dipikirin. Ada lagi orang yang bisa membantu itu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberkati keluarga Bapak Sianipar, maka Tuhan yang sama akan memberkati kita semua di tempat ini. Haleluya. 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 Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan sampai ke anak cucu kita. Berkat anak cucu. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberi
firman Tuhan yang hidup. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan dilayani oleh hambanya. Kita adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan setiap firman-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa. Diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan yang membawa hati kita menjadi tenang. Dari awal ada banyak lagu-lagu yang menghantarkan hati kita untuk tetap teduh. Meskipun kadang-kadang kita mulai ragu, tetapi Tuhan ingin kita terus bergantung kepada Dia. Seringkali kita menganggap bahwa kenapa harus saya yang dicobai, kenapa harus saya, why me gitu. Tetapi kalau datang berkat, harus saya seperti itu. Kenapa tidak dia? Kalau kesusahan datang, kenapa harus saya? Tapi kalau datang berkat, kenapa bukan saya seperti itu? Kalau firman Tuhan katakan ini aku, utuslah aku. Maka semua yang mau Tuhan berikan kepada kita itu akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan dan belajar mengenai pengampunan. Mari kita buka firman Tuhan di Matiusnya yang ke-18. Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Saudara-saudara, kita akan belajar apa itu pengampunan. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Perikopnya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I'll tell you, not 7 times but 77 times. Kira-kira demikian. Puji Tuhan, haleluya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan pengampunan? Saya belajar baca-baca tentang bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Lama. Apakah yang dimaksud dengan pengampunan itu dalam bahasa Ibrani-nya salak. Salak itu artinya menghapus dosa. Perjanjian Lama mengatakan pengampunan dalam bahasa Ibrani salak, artinya penghapusan dosa. Yaitu melepaskan kesalahan atau melupakan kesalahan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah kepada kita sebagai ciptaannya. Lalu pada masa Perjanjian Baru, apakah yang dimaksud dengan pengampunan? Kalau tadi Perjanjian Lama bicara tentang bahasa Ibrani, maka Perjanjian Baru itu akan kita temukan bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah apeis, yaitu melepas dan membebaskan, seperti itu. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini akan mengajar saya dan kita semua. Suatu kali murid Yesus yang namanya Petrus bertanya, dia ingin tahu sebenarnya ada banyak orang yang menyakiti hatinya. Lalu dengan hati yang ragu-ragu dia bertanya kepada Yesus, dijawab enggak ya? Pertama dia tanya, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Lalu waktu dia bertanya langsung diajukan jawaban, sampai 7 kali kah? Seperti itu. Karena Petrus merasa bahwa dia adalah manusia biasa yang punya perasaan terbatas. Saya punya perasaan terbatas, saudara-saudara, yang kalau dilukai atau disakiti, maka aku akan marah. Lalu aku bertanya kepada Tuhan yang punya kesempurnaan itu, yang bisa mengelola emosinya sedemikian rupa, yang bisa mengelola intelektualnya sedemikian rupa, yang bisa mengelola semua tindakannya sedemikian rupa sampai sempurna. Maka Petrus bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan kepadaku? 7 kali kah? Jadi Petrus ingin meyakinkan kepada Yesus 7 kali kah? 7 itu arti dalam Alkitab angka yang sempurna. Kira-kira seperti itu ya. Angka yang sempurna. Angka pembebasan. Tahun ke-7 itu tahun pembebasan. Jadi angka 7 itu sangat begitu baik di dalam Alkitab yang menyatakan sempurna. Jadi kalau sudah orang diampuni kesalahannya, dimaafkan 7 kali, maka dianggap sudah sempurna. Kira-kira seperti itu. Karena kata 7 tadi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering bahwa 1 kali kau sakiti hati ini. Kan kira-kira seperti itu ya. Kau ku maafkan, seperti itu. 2 kali kau sakiti hati ini, kau ku maafkan. Tapi tidak 3 kali. Kira-kira gitu ya liriknya Bapak Ibu ya. Jadi kalau 1 kali dia mengecewakan kita, kita biasa. 2 kali sudah mulai kita buat catatan. Sampai 3 kali tidak ada kata maaf. Kira-kira seperti itu ya. Nah, Alkitab hari ini ingin mengajar saya dan saudara-saudara mengapa kita harus memaafkan. Memaafkan yang dimaksud oleh Tuhan dan dimaksud oleh Petrus itu berbeda. Petrus ingin mendapat jawaban. Berapa kali kita harus memaafkan? Ada jumlah yang harus disebutkan oleh Tuhan untuk menjadi standar. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 tidak cukup, maka 7 kali cukupkan Tuhan. Maka Yesus membantah itu dan menganulir perkataan Petrus. Sehingga pengampunan yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada dia, Yesus berkata, bukan aku berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. I tell you not 7 times, but 77 times. Seperti itu ya. Jadi angka 7 dan angka 10, 70 kali 7. Sempurna, 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 sempurna. Kira-kira seperti itu. Sehingga Yesus mau sampaikan bukan dari jumlahnya tetapi kualitasnya. Haleluya. Kalau bicara tentang jumlah, Alkitab Yesus menyampaikan bahwa 70 kali 7 kali. Maka ada angka 70 kali 7 itu 490. Tetapi bagi orang-orang yang
Matematikawan. 70 kali 7 kali. 70 kali 2 kali itu artinya 70 kali 70 kali. Kira-kira seperti itu. 70 kali 3 kali. Maka 70 kali 70 kali 70. Begitu juga kalau kita mendengarkan Tuhan Yesus sampaikan 70 kali 7 kali. Maka 70 kali 70 sampai 7 kali. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, Yesus mau beritahukan bahwa kalau engkau memaksa aku untuk menyatakan sebuah angka, kan kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Petrus tanya, berapa kali saya harus maafkan orang? 7 kali kah? Oh, kalau kau memaksa angka, maka aku akan sampaikan angka 70 kali 7. Seperti itu. Nah, kalau kita belajar tentang matematika, maka angka itu adalah angka yang sempurna dan sempurna. Ada maaf yang harus kita berikan tanpa batas. Seperti itu saudara-saudara. Angka yang ingin didengar oleh Petrus itu disampaikan justru untuk memberitahu kepada Petrus bahwa ada angka yang tidak terbatas. Ada angka yang sangat imajiner, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada angka yang sangat besar yang sebenarnya engkau tidak tahu. 70 kali 7 kali. Kalau di zaman modern ini 70 kali 7 kali. 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. Maka ada angka ribuan triliun angka itu. Kalau manusia yang tercatat di muka bumi ini sekitar 8 miliar sampai 9 miliar. Maka hampir 1 juta kali kita harus memaafkan orang lain. Kalau satu orang melakukan kesalahan 1 juta kali, maka kita harus memaafkan 1 juta kali. Kalau alam semesta ini melakukan kesalahan yang sama sebanyak 1 juta kali, baru angka itu bisa dapat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mengenai pengampunan bukan hanya sebuah kata. Bukan hanya sebuah jumlah, tetapi sebuah tindakan yang membawa kebebasan dan kedamaian di dalam hidup kita. Haleluya. Karena kalau Petrus bertanya tentang angka, lalu dia mendapat jumlah yang sama, itu bahasa sekarang egonya dikasih makan, kira-kira begitu ya. Ya kan? Kalau kita berharap orang lain meminta maaf kepada kita, lalu dia datang untuk meminta maaf kepada kita, maka kita sebenarnya sedang memberi makan egonya. Kira-kira seperti itu. Petrus pikir kalau dia bertanya tentang angka, maka Tuhan Yesus akan jawab tentang angka. Justru Yesus ingin angka yang engkau ketahui itu tanpa batas. Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat 32, saudara-saudara. Pengampunan itu adalah tindakan melepas atau menghapuskan kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh orang lain. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah terhadap seseorang yang lain. Penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Sama seperti Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, pengampunan itu bukan mengabaikan kesalahan. Tetapi sebuah perintah yang harus kita lakukan untuk melepaskan hukum yang diberikan oleh Allah. Sehingga kalau kita mengampuni orang lain, itu justru melepaskan diri kita dari semua beban yang seharusnya kita pikul. Kalau kita tidak mengampuni, sedang marah, benci, jijik sama orang lain, dan kita tidak melakukan pengampunan itu, sebenarnya kita sedang menanggung beban itu sendiri. Pengampunan adalah cerminan kasih Allah yang telah mengampuni kita terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni kesalahan orang sebelum dia melakukan kesalahan? Firman Tuhan katakan Allah melakukan itu, dia mengampuni dosa kita itu supaya kita bisa melakukan itu juga kepada orang lain. Mengapa pengampunan itu penting? Itu memulihkan hubungan dengan sesama. Puji Tuhan. Haleluya. Seseorang yang hidupnya suka menyimpan marah kepada orang lain, menyimpan rasa iri dan ada sesuatu yang pernah dia sakiti dalam hati kita, maka sebenarnya hubungan itu harus dipulihkan, saudara-saudara. Pengampunan itu penting untuk memulihkan hubungan dengan sesama.
Dengan konsep pengampunan ini, maka ada juga dalam bahasa Ibrani salak. Salak yang artinya menghapus dosa. Salak. Kalau yang tadi kita dengar tentang bahasa Yunani itu juga apesis. Itu artinya membebaskan. Begitu saudara-saudara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa pengampunan itu sangat penting? Kita membebaskan diri dari dendam. Dendam dan kebencian itu akan menghancurkan kita dan membawa penderitaan rohani. Dan dengan mengampuni kita membebaskan diri kita dari belenggu itu. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya kalau kita tidak mengampuni orang lain, semua cita-cita kita dan harapan kita sebenarnya sedang digerogoti. Kita mengumpulkan kekuatan dan menabung semua tenaga untuk bergerak, untuk mengusahakan sesuatu di kemudian hari. Tetapi pengampunan itu tidak kita lepaskan. Sebenarnya pengampunan itu yang justru akan menggerogoti kekuatan kita. Kira-kira seperti itu. Mencerminkan karakter Kristus. Yesus mengampuni musuhnya bahkan saat disalib. Memberikan kita teladan yang sempurna. Yesus tahu bahwa ketika dia disakiti orang lain. Dan di atas kayu salib dia bicara bahwa dia tidak tahu. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana mungkin aku bisa belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus itu sempurna, dia Allah. Tuhan Yesus tidak tahu bagaimana rasanya disakiti hatinya oleh orang lain. Dikecewakan oleh orang lain. Pengampunan dalam prakteknya adalah kita perlu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Imamat 19 ayat 18. Mari kita buka Imamat 19 ayat 18. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kira-kira seperti itu ayat untuk menguatkan kita. Karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, firman Tuhan katakan Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 14. Karena kalau jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Sebab kamu tidak mengampuni orang lain. Ini menunjukkan betapa penting pengampunan. Kita berharap Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi kita tidak mengampuni dosa orang lain. Kita anggaplah orang yang berdosa kepada kita, orang yang melakukan kesalahan, yang pernah menyakiti hati kita, itu melakukan dosa terhadap kita. Sama seperti Allah juga yang menciptakan semua hal yang baik. Alkitab katakan kita diciptakan sungguh amat baik begitu. Tetapi ciptaannya yang sangat baik ini yang digadang-gadang, yang diimpi-impikan oleh Allah akan berdampak hal yang sempurna juga justru melahirkan sebuah dosa. Seperti itu. Sehingga Allah yang terlebih dahulu mengampuni kita, maka kita harus bisa mengampuni orang lain. Firman Tuhan katakan juga di ayat yang lain, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seseorang yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Di Kolose 3 ayat 13. Firman Tuhan katakan sabarlah kamu. Gak mungkin orang bisa mengampuni langsung ampun. Gak mungkin orang bisa memaafkan orang lain langsung oke, maaf selesai. Tapi firman Tuhan katakan sabarlah kamu terhadap yang lain. Kita harus sabar pelan-pelan sedikit-sedikit kita bisa mengampuni orang lain. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita membuat tenaga kita itu dan iman kita justru akan digerogoti oleh pengampunan yang tidak kita lepaskan. Saudara-saudara, belajar dari kisah Yusuf. Yusuf juga itu dihianati oleh saudara-saudaranya. Yusuf anak bontot, siap pudan dan lain-lain, paling kecil. Tetapi dia diperlakukan tidak adil oleh abang-abangnya, kakak-kakaknya.
Justru dia diperlakukan hal yang tidak semestinya. Biasanya anak siapudan, anak kecil, anak yang paling bontot itu mendapat kasih sayang dari abang-abangnya dan kakak-kakaknya. Semua abang-abangnya dan kakak-kakaknya membantu dia. Tetapi justru Yusuf menerima perbuatan hal yang tidak baik. Saudara-saudara, saya belajar dari Yusuf, apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada kita saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, Yusuf berkata gini, kamu merencanakan yang jahat terhadap aku, ya, kata Yusuf kepada abang-abangnya. Tetapi Allah berencana baik supaya terjadi seperti yang sekarang ini. Yusuf mengakomodir emosinya dan mengganti semua keadaan hatinya yang tadinya dia harus berduka cita, dia anggap itu sebuah kebaikan di kemudian hari. Kalau abang-abangku ini tidak membenci aku, kalau saudara-saudaraku tidak membuang aku, maka aku tidak akan menjadi orang nomor 2 pada saat itu. Puji Tuhan, haleluya. Kalau supervisor kita tidak marah-marah, cerewet sama kita, maka kita tidak bisa melevel up kemampuan kita. Kalau kita tidak ditekan dengan semua situasi dan kondisi, kita tidak akan punya kreasi untuk, kita tidak akan punya kemampuan untuk menciptakan kreasi. Justru tekanan hidup itu yang membuat kita mampu melakukan hal yang lebih baik lagi. Dari Yusuf kita belajar bahwa saat dia ditekan, mulutnya berkata, saudara-saudaraku merancangkan semua yang jahat kepada aku, tapi Allah melakukan itu demi kebaikanku. Itu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena saat itu saudara-saudaranya datang, dia lihat, rupanya si adik sudah jadi orang hebat. Si adik sudah jadi orang kaya. Lalu dia datang, dia tidak mengingat-ingat lagi semua hal yang dulu pernah dilakukan oleh orang itu. Tetapi justru Yusuf mengajarkan saya dan saudara, dia katakan bahwa kamu merencanakan semua yang buruk, tetapi justru aku menganggapnya Allah sedang membentuk aku untuk lebih baik. Kira-kira seperti itu. Mengapa kita harus mengampuni saudara-saudara kita? Karena yang pertama Allah itu mengasihi kita dan mengampuni kita. Lalu yang kedua tadi membebaskan kita dari dendam. Lalu yang ketiga menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Kita nggak bisa menutupi ekspresi kita kalau kita sedang marah. Saudara kalau sedang marah pasti punya ekspresi yang berbeda. Kecuali saudara artis ya kan. Tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis gitu ya. Artis kan jago begitu. Kita mampu berdrama, tadinya marah lalu nangis, lalu sedih, lalu ketawa lagi, lalu marah lagi. Kira-kira seperti itu. Kalau orang yang marah itu pasti punya ekspresi yang mutlak, ekspresi wajahnya itu sama. Waktu kita belajar identifikasi wajah marah itu pasti seperti itu. Nggak ada wajah marah itu sambil giginya kelihatan seperti itu ya. Kalau orang senyum juga tidak mungkin ada mutung mukanya seperti ini. Tapi dia pasti akan memancarkan aura untuk disenangi, didekati. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu pun akan memancarkan aura yang panas seperti itu ya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau bercerita 3-4 hari ini saya makan pete. Ya, seperti itu ya. Jadi pagi, siang, sore saya makan pete. Pagi, siang, sore saya makan pete. Siapa tahu saudara-saudara mencium aroma pete ya kan. Jadi kita belajar tentang pengampunan. Kita harus lepaskan pengampunan. Haleluya. Haleluya. Ya seperti itu. Maksud saya bukan saya. Siapa tahu ada. Karena ada orang yang marah hanya karena hal-hal yang kecil. Ada karena keringatnya tidak enak. Lalu dia marah. Ada orang yang alisnya miring sedikit. Kenapa alis kau itu? Kan seperti itu ya. Kalau ada kita lihat ada orang bibirnya miring dikit langsung marah. Kalau ada orang yang gak rapi sedikit langsung dia marah. Kalau ada orang yang kayaknya acuh tak acuh. Orang lagi bicara dia sedang nyanyi-nyanyi. Nah. Saudara marah gak? Kalau ada orang, anak kita atau orang lain tempat kerjaan kita sedang ngobrol sama dia sedang gini. Gue denger kok tenang aja, lu ngomong aja. Nah, gitu ya.
Seperti itu ya. Ada orang yang marah ketika dia tidak menjadi pusat perhatian. Seperti itu saudara-saudara. Ada orang yang marah kalau dia sedang bicara tidak diperhatikan. Ada orang yang marah kalau ngelihat dia sedang bicara ada orang mulutnya miring-miring. Padahal emang miring mulut kita ya kan. Seperti itu. Ada orang yang mendengarkan dengan tutup mata gini. Padahal dia mendengar gini. Ada orang yang marah seperti itu. Ada orang bicara dia tutup mata gini. Loh, kita dominan telinga seperti itu ya. Ada juga orang yang marah kalau orang bicara dia gini. Dia dominan ngelihat mulut kita gini. Gitu. Ada. Jadi semua hal bisa memicu kita marah. Tergantung kita mengelola cara kita marah. Kalau marah kita itu baik dan benar, maka akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Saudara-saudara, bagaimana cara kita mengampuni? Maka kita harus mengakui sakit hati kita dan rasa sakit yang kita alami di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan tidak mengakui, Tuhan saya masih kuat kok, tenang aja. Aman itu, aman. Kira-kira seperti itu. Lalu kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan hati kita. Bagaimana aku bisa mengampuni orang lain kalau itu tidak dilakukan oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, orang yang melakukan kesalahan kepada saya, maka dia membuat luka di dalam hati saya, membuat luka di dalam tangan saya. Kalau saya memaafkan, maka luka itu akan ada bekas, saudara-saudara. Kalau saya hanya maafin, ya udahlah, saya maafin. Semua luka yang terjadi dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, itu akan membuat bekas. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa menghilangkan bekas luka itu. Haleluya. Berdoa untuk orang yang telah menyakiti kita. Saudara-saudara, bagaimana mungkin kita bisa berdoa kepada mereka yang telah menyakiti kita? Ngelihatnya saja aku udah jijik gitu ya. Ngelihatnya saja saya sudah muah. Malas aku ngelihat bosku itu. Memang banyak atasan kayak gitu. Banyak semua staff yang resign ngelihat atasan seperti itu. Ada konflik internal. Saya melihat kok banyak sih adik-adik dokter ini resign baru 6 bulan setahun resign gitu ya. Karena mereka tidak tahan ada konflik internal yang terjadi di staf-staf muda. Kira-kira seperti itu. Banyak keluar masuk staf hanya 1 tahun keluar, 6 bulan keluar, 3 bulan keluar. Alah dokter mana tahu kok, tahu apa kok gitu ya. Padahal sama-sama megang babinya kita ya kan. Banyak kali kayak kau gitu ya. Mau gajimu 50 juta, 100 juta sama aja. Kita megang babi juga saudara-saudara. Iya. Nah, ada konflik internal yang kita alami dan itu harus kita lepaskan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah pengampunan adalah perintah Allah dan kunci untuk hidup dalam damai dan sukacita. Melalui pengampunan kita menunjukkan kasih Allah kepada dunia ini melalui teladan yang disampaikan oleh Yusuf. Yusuf saya belajar bahwa dia adalah anak paling kecil, dia anak paling bontot, yang disakiti oleh abang dan kakak-kakaknya, yang tidak dibantu. Harusnya kakak dan abangnya itu bantu, kalau punya uang kasih uang, kalau punya semangat dia kasih semangat, tapi ini tidak diterima. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Kamu melakukan hal yang buruk, kamu mereka-rekakan yang buruk kepadaku, tetapi Allah melakukan itu demi kebaikanku. Itu kata Yusuf. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa saudara-saudara kita tidak bisa bantu kita, kita tidak bisa bantu kita, maka itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Karena semua orang ingin menjadi pewaris. Kalau ada anak kecil, anak sekarang sekolah sudah mudah dengan multimedia, dikasih handphone, dikasih motor, dikasih mobil, dikasih jajan, dikasih apartemen, dikasih hal-hal yang lain seperti itu. Saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh anak diberikan oleh orang tua. Itu karena orang tua tidak mendapatkan itu pada saat dia masih kecil seperti itu. Sehingga orang tua tidak ingin anak mengalami hal yang sama seperti dia pada saat dia masih sekolah. Sehingga apa yang diinginkan oleh anak itu harus dipenuhi. Kira-kira demikian saudara-saudara. Sehingga kita harus bisa mendidik anak-anak kita, mendidik saudara-saudara kita, dan mendidik diri kita sendiri supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Kalau pengampunan itu tidak kita lepaskan, itu akan menghambat doa-doa kita, menghambat semua cita-cita kita, menghambat semua harapan-harapan kita.
Setiap kali kita mengangkat anggur dan roti dalam perjamuan kudus, saudara-saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Karena kalau saudara tidak mengampuni orang yang pernah bersalah kepada saudara, perjamuan kudus itu firman Tuhan katakan jangan sampai perjamuan ini mendatangkan kutuk bagi aku dan keluargaku. Firman Tuhan katakan seperti itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara-saudara, setiap kali kita mengangkat tubuh dan darah Kristus, kita harus mengakui darah itu tertumpah. Yesus harus mati, maka kita harus mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Saya juga harus rela mati sama seperti Tuhan Yesus yang mati disakiti oleh orang lain, diludahin, tidak dianggap sebelah mata, tidak menjadi prioritas dan lain sebagainya. Demikianlah firman Tuhan kepada kita saudara-saudara. Pengampunan dalam prakteknya adalah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang memampukan kita mengampuni orang lain. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mintalah Roh Kudus untuk melakukan itu. Karena hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat juga bahwa Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati untuk mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita naikkan pujian ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita. Ketika hatiku telah disakiti, amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, ajarku memberi, hati mengampuni, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi, hati mengasihi. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, amin. Ketika hatiku telah disakiti, amin. Ajar kami memberi, ajarku memberi, hati kami mengampuni. Ketika hidupku telah ajarku memberi, hati mengasihi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni,
pujian ini, penyembahan ini menjadi kehormatan bagi Allah dan menyentuh hati kita. Ketika hatiku telah disakiti, amin. Hati kami sakit Tuhan, ajarlah kami untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kami. Ketika hati kami dihakimi, hidupku telah amin. Ajarku memberi, memberi hati mengasihi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada hati Bapa mengampuni, mengasihi. Lebih sungguh lagi katakan, ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Terima kasih Bapa, ajarlah kami Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas setiap keputusan yang kami ambil. Terima kasih Tuhan atas setiap kondisi yang terjadi dalam hidup kami, atas setiap tekanan, atas setiap beban yang Tuhan titipkan kepada kami, atas setiap orang yang pernah membenci kami, atas setiap orang yang pernah memusuhi kami. Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman Allah ketika Petrus bertanya, berapa kali bertanya Tuhan, berapa kali dia harus mengampuni orang yang telah bersalah, melakukan kesalahan itu kepada dia. Tetapi Yesus memberikan sebuah ukuran yang lebih daripada pikirannya. Tuhan, pengampunan yang kami berikan harus tanpa batas. Kami sadar Tuhan, kami harus berdamai dengan Allah. Ketika kami mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami, kami juga telah berdamai kepada mereka. Terima kasih Bapa, ajarlah kami Tuhan, supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah, supaya setiap doa dan permohonan kami tidak menjadi tertolak. Tuhan, ada banyak mimpi-mimpi kami, ada banyak doa-doa kami Tuhan, yang kami naikkan untuk anak-anak kami, yang kami naikkan untuk keluarga kami, yang kami naikkan untuk pasangan kami, yang kami naikkan untuk orang tua kami, yang kami naikkan untuk semua yang kami kelola Tuhan. Pekerjaan kami, Tuhan, jangan biarkan semua itu menjadi gagal karena kami tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan, biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk melakukan itu. Kami tahu Tuhan, kami sadar kami sulit melakukannya Tuhan. Tetapi kalau Roh itu turun atas kami, maka kami bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Biarlah kasih dan pengampunan-Mu tidak pernah gagal. Bahkan ketika kami tidak layak untuk menerimanya. Ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Bentuklah hati kami, agar kami menjadi pribadi yang ramah, penuh dengan kasih mesra, dan siap untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Bapa, kami mengakui bahwa kami sering kali hati ini sulit mengampuni. Ada luka-luka dan kekecewaan yang membuat kami ingin membalas, bukan untuk memaafkan. Tetapi kami tidak mau dipenjara oleh kepahitan dan dendam. Hari ini kami belajar untuk memilih untuk taat.
Kami memilih untuk mengampuni meskipun itu sulit. Ya Tuhan, tuntunlah kami. Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk mengasihi orang yang pernah menyakiti kami. Berikan kami kekuatan untuk melepaskan rasa sakit itu ke tangan-Mu, ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya keadilan sejati ada di dalam Tuhan. Pulihkanlah hati kami Tuhan. Jadikanlah kami pembawa damai, bukan pembawa luka. Biarkan hidup kami mencerminkan kasih dan pengampunan dalam setiap hubungan dan tindakan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang begitu besar dan kasih yang tidak bersyarat itu. Kami berserah penuh dalam kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Allah, firman itu menjadi rema Tuhan. Kami keluar dari tempat ini, kami membawa sukacita, damai, sejahtera melimpah. Sehingga setiap orang yang berpapasan dengan kami akan menerima kebahagiaan yang sama juga. Terima kasih Bapa atas setiap kesaksian yang telah kami dengar. Dari keluarga Bapak Sianipar, Tuhan, ada banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, tetapi Engkau memilih kami untuk mendapatkan bantuan. Ada banyak orang-orang yang mengalami dan membutuhkan, tetapi Tuhan memilih kami untuk menerima bantuan itu. Terima kasih Bapak oleh karena kesempatan itu yang membuat kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Kalau bukan hari ini, besok. Kalau bukan besok, minggu depan. Kalau bukan minggu depan, maka ada harinya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi pekerjaan kami, bagi pasangan kami, bagi jodoh kami yang akan Tuhan pertemukan dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami pulang dalam damai sejahtera melimpah. Tidak membawa sakit penyakit, tidak membawa sakit hati yang selalu kami pegang Tuhan. Sampai nanti kelak Tuhan kami akan menghembuskan nafas kami terakhirnya Tuhan. Kami mau mati di dalam pengampunan kepada orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Kami tidak mau membawa dendam dan rasa marah sampai kami mati. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah permohonan dan pengakuan kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan pada siang hari ini sampai selamanya. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi. Sekali lagi katakan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada banding. Mari kita tutup kebaktian kita. Mari kita lipat tangan kita. Kita ucapkan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami dalam sorga. Dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Biarlah kita pulang dengan pengampunan yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku mau diberkati dan menjadi berkat. Sehingga kita mau melepaskan setiap rasa marah
dan pengampunan kepada orang yang melakukan kepada kita. Haleluya. Aku diberkati sepanjang hidup. Aku diberkati. Amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila aku bangun pagi yang berganti malam, aku diberkati. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku. Mari berjalan ke Kanaan dengan semua pengampunan. Kita harus lepaskan. Haleluya. Tuhan, berjalan ke Kanaan. Amin. Berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan. Berjalan sekali lagi. Berjalan ke Kanaan. Berjalan sampai ke kanan. Berjalan sampai ke kanan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua diberkati di tempat ini. Lambaikan tangannya. Saya diberkati. Mari salam kanan kirinya. Katakan saya diberkati oleh firman Tuhan. Saya diberkati oleh firman Tuhan. Kita telah menikmati makanan rohani bagi rohani kita. Maka kita percaya apa yang kita makan secara rohani pada hari ini itu akan bertumbuh dan melekat pada kita. Sehingga itu bisa kita turunkan secara pengajaran kepada anak cucu kita. Sehingga berkat itu bisa turun kepada anak dan cucu kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersalam-salaman dengan para hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Penginjil dan Bapak Sintua. Silakan maju ke depan. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberikannya anak tunggalnya kepada kita. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi hidup yang begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan kita.
sampai selama-lamanya. Haleluya.